Eh, Baik, selamat siang kepada Bapak Ibu, kemudian rekan-rekan mahasiswa peserta kuliah online Unisa Berbagi pada hari ini. Eh, Selamat bergabung di kuliah online ini. Pada kuliah online kali ini eh, akan disampaikan materi dengan topik kesalahan-kesalahan yang harus dihindari dalam menulis artikel ilmiah. Nah, oleh Profesor Dr. Ninyoman Padmadewi MA. Nah, beliau merupakan salah satu dosen di Universitas Pendidikan Ganesha dan juga menjadi koordinator prodi program S2 Bahasa Inggris. Nah, tentunya beliau sudah memiliki pengalaman yang banyak tentang menulis artikel ilmiah. Nah, nanti selama 1 jam kita akan mendengarkan materi dari beliau, kemudian Bapak Ibu uh, bisa menyampaikan pertanyaan nanti dengan mengklik icon raise hand pada aplikasi Zoom atau dengan menyampaikan pertanyaan melalui Q&A. Nanti saya akan membacakan, kemudian akan di live juga. Waktunya 1 jam, kemudian di akhir sebelum berakhir saya akan share link untuk survei terkait penerbitan sertifikat elektronik. Nah, nanti sertifikat akan diterbitkan bagi peserta yang mengikuti kuliah online ini minimal 40 menit. Oke, begitu pengantar saya. Berikutnya langsung saja saya serahkan kepada uh, Bu Prof. Padmadewi untuk menyampaikan materi. Silakan, Prof. Terima kasih Pak Labe atas waktunya. Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera, salam kebajikan. Selamat pagi semua peserta, Bapak Ibu, dimanapun berada di seluruh Indonesia. Senang sekali saya pada pagi hari ini ikut bergabung dalam kegiatan Undiksa Berbagi. Topik saya adalah kesalahan-kesalahan yang semestinya kita hindari dalam penulisan artikel ilmiah. Ini adalah salah satu rangkaian dari kegiatan Undiksa Berbagi yang dilakukan oleh Undiksa pada masa pandemi ini. Bapak Ibu, izinkan saya share screen dulu. Bapak Ibu yang saya hormati, topik ini kesalahan-kesalahan dalam penulisan artikel publikasi jurnal ilmiah. Saya ambil berangkat dari pengalaman saya menulis sejak lama, di mana mengalami penolakan pada awalnya, dan saya merasa bahwa melalui penolakan-penolakan yang diberikan oleh reviewer, saya belajar banyak sekali dari apa yang diberikan oleh reviewer. Di samping itu, pengalaman saya mengikuti pelatihan-pelatihan klinik manuskrip yang dilakukan oleh lembaga di dalam negeri maupun sempat beberapa kali mengikutinya di luar negeri, dan juga pengalaman saya sebagai reviewer baik itu jurnal Sinta maupun jurnal Index Scopus International, di mana saya bisa bergabung sebagai reviewer. Bapak Ibu, sebelum saya langsung kepada kesalahan-kesalahan, mari kita perhatikan bahwa ada 3 hal yang nanti yang saya mau sampaikan, apa yang kita lakukan ketika kita menulis artikel. Pertama, persiapan sebelum menulis. Yang kedua, bagaimana proses menulis itu sendiri. Kesalahan-kesalahan apa yang harus kita hindari. Berikutnya adalah informasi teknis. Mulai dari persiapan yang pertama, Bapak Ibu. Mohon maaf, Prof. Mengganggu. Bisa di preview nih? Ya. Di slideshow, ya. Ya. Ya, terima kasih sudah. Ya, bisa saya sampaikan bahwa ketika kita akan menulis sebuah topik, kita harus pertama berpikir dulu mengecek originalitas topik atau ide yang kita sampaikan. Ada beberapa pertanyaan yang perlu kita pikirkan, apakah idenya baru atau menarik. Kesalahan yang sering terjadi di sini adalah sering kita menulis topik karena topik itu bagi kita adalah menarik. Padahal yang akan membaca itu adalah audiens dari jurnal yang kita tuju. Jadi kita harus berpikir bahwa masalah apa yang layak kita angkat
yang membuat topik kita menjadi topik yang menarik bagi audiensis jurnal yang kita tuju. Dan apa nantinya yang harus kita sarankan sebagai solusi terhadap masalah yang kita angkat. Jadi sering kita berpikir bahwa topik itu adalah baik bagi kita, tetapi kita lupa melakukan semacam penelusuran apakah topik yang kita bahas itu adalah topik yang menarik, yang baru, atau topik yang basi yang sudah tidak perlu diteliti lagi karena sudah terlalu banyak gagasan-gagasan tentang topik tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita harus menentukan artikel yang kita jenis tulisan kita. Kalau dia artikel, kita harus memikirkan artikel itu levelnya siapa, levelnya apa. Kalau dia critical review itu untuk siapa. Kalau untuk proceeding itu tentu akan memiliki kriteria yang berbeda dengan artikel. Sebagai salah satu contoh, proceeding itu barangkali seperti namanya proceeding itu, mungkin dengan 15 referensi sudah cukup. Tetapi untuk artikel, kita harus didukung oleh referensi setidaknya 30-40 artikel untuk bisa memberikan gagasan atau ulasan secara kompleks, mendetail, dan kritis. Bapak Ibu, persiapan yang kedua adalah kita harus memikirkan siapa pembaca artikel kita. Apakah dia seorang spesialis, atau para spesialis, Q1 misalnya, atau peneliti multidisipliner, misalnya dari jurnalnya bisa kita lihat semua peneliti bisa masuk ke situ sepanjang di bidang pendidikan, atau pembaca umum general, atau pembaca lokal atau internasional. Ini mempengaruhi cara kita menyampaikan gagasan kita, cara kita memilih diksi-diksi pilihan kalimat yang nanti menyebabkan tulisan kita mudah diterima oleh para pembaca. Pilih jurnal yang tepat. Ada kalanya bahwa kita menulis artikel ditolak karena skupnya tidak sesuai dengan jurnal yang kita tuju. Oleh sebab itu, kita perlu membaca guide for author, perlu membaca mengikuti guideline-nya, dan kemudian di samping itu kita harus meyakinkan bahwa kita strict mengikuti guideline yang diberikan oleh jurnal yang kita tuju. Jangan lupa bahwa artikel kita itu harus sudah rapi sesuai dengan template-nya. Editor tidak suka membaca artikel yang tidak rapi, itu perlu kita perhatikan. Nah, sekarang ketika kita sudah mulai menulis, hal yang paling penting kita lihat yang pertama adalah isi maupun tampilannya. Isi sangat penting jelas, Bapak Ibu, harus bermanfaat. Yang dimaksud dengan bermanfaat itu adalah sekali lagi kita kalau itu international journal biasanya adalah kita perlu memikirkan kebermanfaatnya untuk global society, untuk international targeted audiences, bukan untuk local audiences. Oleh sebab itu kita perlu memikirkan nantinya topik-topik apa yang diminati. Saya pernah mengikuti pelatihan tentang klinik manuskrip bahwa misalnya pengembangan artikel tentang pengembangan yang berbasis kepada kebutuhan lokal itu sering ditolak. Kenapa? Karena itu adalah kebutuhan local audiences. Tapi saya sendiri belum pernah mencoba topik ini. Belum pernah saya menulis tentang R&D dan kemudian sehingga saya tidak tahu apakah benar. Tapi ada beberapa reviewer teman-teman mengatakan demikian. Kenapa? Karena pengembangan sebuah produk itu berdasarkan kebutuhan lokal. Kalau seumpama kebutuhan ini juga merupakan kebutuhan masyarakat yang menjadi sasaran, mungkin saja akan diterbitkan. Tetapi jikalau dianggap terlalu lokal kepentingannya, maka ini tidak menutup kemungkinan bahwa artikel kita juga akan ditolak. Nah, berikutnya adalah dari sisi tampilan kita menyampaikan ide, sering jalinan kita tidak logis, tidak koheren. Ini sering saya lihat di adik-adik mahasiswa yang menulis, sering sekali bahwa apa yang disampaikan, apa yang apa maksudnya adalah tidak sama dengan apa yang dibaca oleh pembaca. Oleh sebab itu perlu memperhatikan bagaimana kita harus menulis dengan menggunakan style yang sesuai dengan diharapkan oleh guideline. Bapak Ibu,
Itu pemaparan umum. Nah, sekarang secara umum tulisan kita itu adalah mengikuti struktur seperti ini. Kalau dilihat dari gambarnya, mungkin gambar ini sudah sering Bapak Ibu lihat. Coba dilihat bentuknya, itu semua mewakili bagaimana kita menyampaikan gagasan. Yang pertama abstrak. Abstrak itu mempromosikan artikel kita, sehingga harus dia self-contained, artinya lengkap isinya, dari bab 1 sampai bab 5. Introduction, itu lihat bentuknya seperti ini, diawali dengan hal yang umum, kemudian menukik sampai kepada kita mengarahkan pikiran pembaca ke topik yang kita inginkan, mengkhusus. Habis itu didukung oleh metode yang harus kita tulis, dan kemudian ketika kita mendapatkan result, kita kemudian dari result, fakta yang kita dapatkan harus kita bahas melebar, memberikan justifikasi, dan kemudian diakhiri dengan conclusion. Yang sering terjadi, Bapak Ibu, bagian-bagian tersebut tidak proporsional sering. Di dalam menulis abstrak misalnya, sering kita lihat bahwa ukurannya tidak proporsional, pendahuluan terlalu luas, terlalu panjang misalnya. Nanti kita bahas itu sedikit demi sedikit. Nah, Bapak Ibu, kalau saya lanjutkan lagi, maka yang harus kita perhatikan itu struktur umum itu adalah judul, ada penulis, ada abstrak, ada kata kunci. Ini yang pertama yang harus kita ingat, karena ini sekali lagi seperti yang saya katakan tadi, itu mempromosikan tulisan kita. Ini perlu ditulis agar gampang diindeks dan ditelusuri. Harus informatif, atraktif, dan efektif. Yang dimaksud dengan efektif itu adalah misalnya jurnal memberikan kita cuma 250 kata atau 300 kata, harus effectively presented dalam arti bahwa isi tentang penelitian kita itu lengkap disajikan dalam 250 kata. Jangan sampai ada yang tidak disampaikan sehingga pemahaman pembaca ketika membaca abstrak kita menjadi tidak lengkap. Nah, isi utama secara umum menggunakan Imret style, terdiri dari introduction, method, result, and discussion. Ini masing-masing memiliki fungsi yang penting. Kemudian setelah itu jangan lupa kita memberikan acknowledgement kepada siapa kita mengucapkan terima kasih sehingga artikel ini terbit gitu. Dan references mengikuti template dan kemudian jika dibutuhkan supplementary material. Bapak Ibu, kita lanjutkan. Sekali lagi, ketika kita menulis, kita harus mengikuti guide for authors. Kenapa? Karena dari sinilah kita akan tahu jenis tulisan artikel seperti apa yang diharapkan oleh jurnal. Sehingga kita nanti bisa link and match dengan apa yang diharapkan oleh jurnal. Coba lihat. Kesalahan-kesalahan yang sering muncul kita bahas sekarang tahap per tahap. Judul. Judul itu semestinya tidak panjang, tetapi mampu menjelaskan isi artikel secara jelas. Biasanya tidak ada subjudul, tapi saya lihat belakangan masih bisa diterima sepanjang masih menyebabkan judul itu menarik, kemudian tidak menimbulkan salah pengertian dan masih tetap bisa memaparkan isi secara jelas. Yang sering terjadi itu adalah misalnya adik-adik mahasiswa bahwa judul tesis, judul skripsi itu langsung dipakai menjadi judul artikel. Itu menjadi sangat tidak bagus. Sehingga perlu memikirkan bagaimana caranya merumuskan judul itu agar menarik sehingga menyebabkan orang ingin membaca lebih lanjut. Judul yang efektif itu mengidentifikasi isu utama. Mulai dengan topik utama. Tepat, tidak ambigu, spesifik, dan komplit. Tidak berisi singkatan yang tidak lazim. Menarik bagi pembaca, dan ini saran beberapa teman reviewer dan beberapa tempat saya mengikuti pelatihan, itu penulisan karya ilmiah menyarankan sebaiknya ini jangan diisi study of, investigation itu, observation on, itu sebaiknya dihilangkan. Nah, apa yang sering seperti yang saya katakan tadi adalah
sering judul skripsi, tesis langsung dipakai sebagai judul artikel, sehingga kental menunjukkan proses penelitian langsung, kental menunjukkan proses penelitian, langsung dipakai sebagai judul artikel sehingga kesannya kurang menarik. Ini saya berikan contoh, di samping itu kelemahan yang lain, itu adalah sering penulis pemula itu kurang mampu bagaimana dia mengubah judul penelitian menjadi judul artikel. Ini saya berikan beberapa contoh yang bisa dilihat, misalnya the effect of scaffolding approach toward the student achievement in writing at SD in Bali. Ini judul artikelnya scaffolding approach in teaching writing for young learner. Jadi kita ubah sedikit. Gimana caranya biar kesannya itu adalah menjadi judul artikel. Ini hanya contoh saja. Misalnya judul penelitiannya, The Effect of Innovative Reward toward the English Literacy Achievement of Primary School in Bali. Primary schools mestinya. Mohon maaf ada kesalahan grammar. Nah ini diubah judulnya, misalnya tidak menggunakan kata the effect lagi, tetapi langsung menggunakan Using Innovative Reward Program in Teaching English Literacy at Primary School. Jadi ada penyesuaian yang kita lakukan. Judul berikutnya misalnya The Effect of Innovative Technique on Student Autonomous Learning. Kata the effects dihilangkan sehingga menjadi Techniques of Promoting Autonomous Learning in the Classroom. Berikutnya, ini judul yang paling sering kita lihat di mahasiswa yang belajar menulis artikel, setelah dia menulis skripsinya, diubah langsunglah judul skripsi menjadi judul artikel yang tadi saya katakan tadi. Misalnya, judul penelitiannya adalah Improving English Literacy and Learner Autonomy Using Novel Study Reading Response Journal toward the Student of Primary School in Singaraja. Ini judul skripsi. Diubah menjadi Novel Study and Reading Response Journal for Improving English Literacy and Promoting Learner Autonomy. Ada sedikit perubahan, lebih ringkas, lebih padat, tetapi lebih menarik. Berikutnya ini adalah The Effect of Media Toward English Achievement of a Student of Autistic Spectrum Disorder in Learning English as a Foreign Language. Ini judulnya diubah menjadi Teaching English to a Student with Autism Spectrum Disorder in Regular Classroom in Indonesia. Ini hanya beberapa contoh saja Bapak Ibu bagaimana kita mengemas judul sehingga tidak judul skripsi, judul tesis, disertasi langsung menjadi judul artikel. Nah, saya berikan contoh. Sering penulis juga tidak terampil mengembangkan artikel dari sebuah penelitian. Ini penelitian yang berjudul Bahasa Indonesia ini, Kesiapan Guru Bahasa Inggris Sekolah Dasar dalam Menerapkan Pembelajaran Pendidikan Abad 21. Ada dua rumusan penelitian yang dibuat di sini. Yang pertama, bagaimana kesiapan guru dalam menerapkan pembelajaran pendidikan abad 21 untuk bahasa Inggris di SD. Pertanyaan ini menyangkut tiga hal. Bagaimana pendapat guru tentang konsep dasar pendidikan abad 21 yang diterapkan dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Bagaimana sikap guru tentang pembelajaran abad 21 dalam pembelajaran bahasa Inggris di SD. Bagaimana penerapan pembelajaran pendidikan abad 21 dalam pembelajaran bahasa Inggris di SD. Berikutnya pertanyaan kedua, apakah ada diskrepansi, kesenjangan antara pendapat guru tentang kesiapan mereka tentang pembelajaran pendidikan abad 21 dengan kenyataannya dalam pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar. Kalau kita perhatikan, peneliti ini meneliti tentang kesiapan guru, teacher's readiness. Kalau kita perhatikan, pertanyaan nomor 1 dan A dan B itu adalah tentang perceived readiness. Jadi bagaimana kesiapan menurut pendapat dirinya. Yang berikutnya ini adalah nomor C tentang observed readiness. Bagaimana yang bersangkutan ready secara nyata dalam menerapkan pembelajaran pendidikan abad 21. Dan pertanyaan yang kedua ini adalah diskrepansi kesenjangannya. Nah, kalau kita menulis ini ke dalam satu artikel, maka luar biasa padatnya data kita
Karena ini lihat ini datanya nih ditulis untuk jawaban dengan A saja dan B dan C luar biasa datanya, kemudian melihat diskrepansinya, kesenjangannya luar biasa. Sehingga sayang kalau misalnya satu penelitian ini ditulis dalam satu artikel. Ini bisa dikembangkan menjadi 11 artikel, Bapak Ibu. Misalnya yang pertama, yang meneliti atau yang mengungkap menulis tentang perceived readiness-nya saja. Ini seperti nomor 1, perceived readiness of primary school English teachers about 21st century skills. Ini tentang perceived readiness-nya saja yang merupakan yang mau diungkap. Yang nomor 2, yang ingin melihat bagaimana diskrepansinya atau kesenjangannya antara apa yang dinilai oleh guru sendiri dengan kenyataannya dia mengimplementasikan di lapangan. Ini menjadi artikel, khusus tentang artikel yang datanya diambil dari pertanyaan yang nomor 2 ini. Data dari sana. Berikutnya adalah teachers perceived attitude toward the implementation of 21st century skills at primary school. Nah, ini bisa diambil dari data tadi ini, 1B ini saja, Bapak Ibu. Nah, berikutnya karena ini adalah terjadi di Bali, gitu, otomatis sampelnya menyangkut tentang English teachers di sekolah negeri dan English teacher di sekolah swasta. Itu bisa kita juga bandingkan bagaimana kesiapan mereka sehingga melahirkan artikel nomor 4. Berikutnya, bagaimana persepsi mereka, itu adalah nomor 1, A dan B. Itu menjadi artikel menjadi nomor 5. Nah, kalau kita membicarakan readiness itu menyangkut tidak hanya proses mengajar itu sendiri, seperti misalnya dalam perencanaan, pelaksanaan, dan juga assessment. Nah, yang sering muncul itu adalah data yang didapatkan di sini, misalnya assessment itu sering menimbulkan banyak miskonsepsi. Nah, sekarang apakah ready nggak guru-guru kita di dalam menyisipkan 21st century skill dalam assessment of learning at primary school? Salah tulis. Ya, itu juga menjadi satu artikel tersendiri. Ini khusus bagaimana tentang observe and perceive readiness-nya di dalam melaksanakan teaching learning process doang. Itu menjadi satu artikel tersendiri. Demikian juga seterusnya, Bapak Ibu, adik-adik semua, sehingga dari satu penelitian ini kita bisa memecah menjadi beberapa artikel, dan meskipun dipecah, maka data itu tetap holistik, tidak tergantung satu sama lain, sehingga memerlukan keterampilan Bapak Ibu untuk nanti bagaimana data itu ditampilkan sehingga ketika artikel ini ditulis tidak merupakan bagian daripada penelitian yang lain, sehingga self-contained by itself. Nah, itu keterampilan yang harus ditambahkan. Nah, berikutnya itu dari kita membuat judul. Nah, sekarang penulis dan afiliasinya. Kelihatannya sepele, tetapi sering menimbulkan masalah. Tulis nama, afiliasi dan afiliasi secara konsisten. Kita harus mengikuti secara strict template yang diberikan oleh jurnal. Tulis nama keluarga dan nama awal dengan jelas. Ini pernah terjadi seorang teman yang menulis nama keluarganya secara tidak konsisten. Di beberapa tulisan nama keluarganya disingkat, di beberapa tulisan nama keluarganya ditulis dengan lengkap. Sehingga ketika diindeks secara online menimbulkan kebingungan sehingga tidak bisa masuk kepada yang bersangkutan, sehingga padahal yang bersangkutan menulis banyak, tetapi ketika dideteksi secara online kelihatannya sangat sedikit menulis karena ada beberapa tulisan yang dengan nama-nama akhir yang tidak konsisten sehingga tidak bisa diindeks ke email kita, ke alamat kita. Itu yang sering terjadi Bapak Ibu, sehingga perlu dipikirkan sekali menggunakan nama itu, maka nama itu dipakai seterusnya, sehingga nanti jikalau nama kita diindeks, itu akan masuk sesuai ke nama kita, sesuai dengan alamat yang kita berikan. Oke Bapak Ibu, sekarang setelah nama, kita melanjutkan ke abstrak. Abstrak itu seperti yang saya katakan tadi, mempromosikan artikel. Artinya apa? Abstrak harus bisa disajikan sedemikian rupa, menarik,
dan bisa menyebabkan orang memiliki rasa ingin tahu untuk membaca lebih lanjut. Ada beberapa arahan yang sering disampaikan adalah misalnya hindari kata terlalu umum karena nanti tidak langsung fokus, karena biasanya abstrak itu ditulis dalam kurang lebih 200 sampai 300 kata. Sehingga kalau misalnya kita tidak terampil menulis dengan singkat padat, nah kita sering mengalami masalah di sini. Gimana caranya dong 250 kata? Ini belum apa-apa, ini sudah melewati 250 kata. Nah, itu yang sering saya dengar komentar-komentar daripada adik-adik, mahasiswa maupun peneliti pemula di dalam membuat abstrak. Abstrak yang baik adalah tepat dan jujur. Bisa berdiri sendiri. Yang dimaksud dengan bisa berdiri sendiri itu adalah artinya informasi yang kita sampaikan di dalam abstrak itu tidak terkait dengan sumber lain. Oleh sebab itu, di dalam abstrak tidak disarankan ada sitasi, karena diharapkan self-contained. Nanti saya bahas sedikit tentang hal ini. Tidak menggunakan istilah teknis atau singkatan yang tidak lazim. Kenapa? Karena sekali lagi, abstrak itu menyampaikan ringkasan penelitian kita secara holistik di situ. Nah, kalau misalnya ada singkatan yang tidak lazim, maka bisa saja pembaca menjadi misguided, tidak mengerti apa yang dimaksud. Oleh sebab itu, gunakanlah singkatan yang memang sudah lazim, atau untuk meyakinkan tidak usah disingkat, ditulis full dulu. Singkat dan spesifik, jelas, seperti yang saya katakan tadi, tidak ada sitasi. Kenapa? Karena harus bisa berdiri sendiri, self-contained, self-understandable, sehingga tidak perlu kita menulis sitasi, kecuali dalam hal-hal yang tertentu yang khusus yang akan saya jelaskan belakangan. Tidak menjanjikan lebih dari yang bisa ditulis di artikel. Jangan sampai di abstrak mengatakan misalnya informasi X, padahal di artikel informasi X tidak ada. Nah, itu harus benar-benar kita perhatikan dengan baik. Nah, kata kunci ini juga pilih yang tepat karena digunakan untuk mengindeks, Bapak Ibu. Kita harus tidak sekedar menulisnya, tetapi harus kita pikirkan apa sih kata kunci yang harus dipilih, karena ini akan membantu untuk mengindeks, nanti memudahkan orang untuk mencari artikel dalam topik tertentu. Jikalau Bapak Ibu kata kuncinya tepat, maka artikel Bapak Ibu yang pertama yang bisa muncul ketika di search online. Nah, saya perjelas sekarang karena ada beberapa pengalaman sama review, ada beberapa artikel yang masih tetap menggunakan referensi sitasi di abstrak, ada yang tidak. Nah, dari beberapa pengalaman saya mengikuti pelatihan ketika ada di luar Indonesia maupun ketika saya mengikuti beberapa pelatihan oleh lembaga yang berbeda, semua seragam mengatakan bahwa abstrak itu hendaknya tidak berisi sumber sitasi. Alasannya apa? Yang pertama, abstrak harus fokus pada penelitian saat ini, bukan penelitian orang lain. Abstrak seharusnya self-contained dan fully understandable tanpa mengacu pada sumber lain. Tetapi dalam situasi khusus, di mana penelitian saat ini yang sedang dilakukan, yang ditulis, merupakan perluasan dan major extension dari penelitian sebelumnya, dan ada pertentangan dengan artikel yang disitasi, maka penulisan sitasi dianggap perlu dalam abstrak. Jadi dalam situasi khusus saja. Secara umum itu tidak dibutuhkan. Bapak Ibu, bagaimana syarat-syarat abstrak yang baik? Itu sekali lagi saya tekankan terdiri dari sekian kata, tetapi ada kalanya juga sebuah jurnal meminta kepada kita dalam 2 tahap. Tahap pertama itu abstrak 750 kata. Itu dipakai untuk menilai apakah secara keseluruhan penelitian itu bisa diterima apa enggak. Setelah itu dikatakan diterima, baru kemudian kita disuruh menulis yang lebih singkat 200 sampai 250 kata. Kadang-kadang ada seperti itu. Kadang-kadang langsung 200 sampai 250 kata sesuai dengan template jurnal yang kita tuju. Nah, ada latar belakang di abstrak kita. Biasanya kalimat pertama dan kalimat kedua adalah latar belakang.
itu berisi tentang apa yang sudah diketahui dengan topik yang akan diteliti dan apa yang tidak diketahui dengan topik sehingga yang akan diteliti lebih lanjut, sehingga kelihatan gap-nya, sehingga kelihatan pentingnya penelitian Bapak Ibu untuk dikerjakan. Yang sering terjadi adalah banyak sekali abstrak tidak menulis latar belakang, langsung kepada tujuan. Sehingga tidak jelas apa pentingnya kita melakukan penelitian itu. Dan ketika saya memberikan masukan, ada mengatakan, oh ini hanya 200 kata kok Bu, bagaimana caranya? Ya justru itu, kita perlu memikirkan keterampilan kita menulis singkat, padat, latar belakang tetap ada, 1 kalimat, 2 kalimat, tetapi untuk menekankan pentingnya topik kita untuk ditulis, baru kemudian dilakukan, diisi dengan tujuan, kemudian metode, hasil, dan implikasi. Nah, metode juga harus diberikan informasi yang cukup untuk membuat pembaca itu paham. Jadi, dengan kata lain, keseluruhan bagian penelitian itu dikemas secara ringkas dalam maksimal 300 kata biasanya, sehingga nanti pembaca siapapun, terutama yang pertama itu adalah reviewer, menjadi jelas tentang apa yang akan kita tulis. Kesalahan yang sering muncul itu dalam penulisan abstrak Bapak Ibu, itu adalah tidak ada kalimat pengantar yang memberikan latar belakang tentang perlunya penelitian. Sering yang terjadi itu adalah konsistensi antara judul dan isi. Misalnya, judulnya menunjukkan ingin meneliti tentang hubungan A dengan B, tetapi isinya adalah berbeda. Sering demikian. Dan sering juga tidak komplit. Hasil finding tidak ditulis. Gitu. Nah, Bapak Ibu perlu diingat bahwa kualitas abstrak itu menentukan keputusan editor. Apakah kira-kira artikel Bapak Ibu diterima atau tidak. Oke, ini saya berikan contoh, saya ambilkan satu yang bahasa Indonesia, adik-adik mahasiswa yang bukan bahasa Inggris biar paham. Saya tutup ininya, namanya untuk privacy. Nah, lihat di sini, ini yang bahasa Indonesia, dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ini adalah 7 baris tentang pendahuluan saja. Ini panjang sekali, tetapi tidak ditulis di sini apa desain penelitian yang dilakukan, setting penelitiannya di mana, siapa subjek informannya siapa, instrumennya apa, teknik analisis data juga tidak ada. Nah, ini contoh yang menunjukkan bahwa abstraknya tidak bagus gitu. Tidak ada keutuhan informasi yang disajikan kepada pembaca, sehingga penelitian menjadi tidak tersampaikan dengan baik. Kenapa? Karena abstrak kita tidak bisa menyampaikan secara padat, ringkas. Gitu. Ini saya berikan contoh, saya ambil daripada sebuah jurnal Q3. Ini coba perhatikan Bapak Ibu. Judulnya adalah Using Innovative Reward Program in Teaching English Literacy at Primary School. Coba lihat di sini, diawali dengan kalimat pertama itu adalah pengantar. Ingat, pengantarnya tidak mengambil jauh-jauh Bapak Ibu. Kalau kita menulis tentang reward, maka pengantar kita langsung kepada reward. Tetapi konsep umumnya kita sampaikan. Kelemahan adik-adik mahasiswa yang sering saya lihat dan juga penulis pemula itu adalah latar belakangnya terlalu jauh diambil, jauh banget gitu loh, sehingga memerlukan kalimat lebih dari 1 untuk bisa nyampe kepada menyampaikan gap-nya. Nah, di sini saya harapkan jikalau kita menulis tentang reward di sini, maka yang kita pakai pengantar itu adalah juga tentang reward gitu loh. Tetapi konsep umumnya berikutnya adalah apa ini yang kita ketahui dan apa yang belum dilakukan, sehingga kelihatan gap-nya. Gitu loh. Ini menunjukkan bahwa ada beberapa informasi yang disampaikan sebagai pengantar, kemudian baru kelihatan di sini adalah tujuannya apa, demikian metodenya, yang terakhir adalah hasil di sini, dan terakhir itu adalah implication. Terakhir. Ini 300 kata. Yang diminta oleh jurnal, saya cek di situ adalah 300 kata. Nah, ini saya ambil abstrak daripada Q1.
jurnal Q1. Saya tutup namanya biar tidak untuk privacy. Juga sama di sini Bapak Ibu, ada kalimat pertama sebagai pengantar, kemudian berikutnya. However, the coaching literature provide little guidance about what activities coaches should engage in with teachers to improve instruction. Jadi bisa kita lihat apa yang mau ingin dicapai dari melihat kalimat pertama dan kedua saja. Kita bisa menerka apa yang akan ditulis di situ. Ini abstrak Q1, jurnal Q1. Ini juga Q1 Bapak Ibu. Ini pengantar bisa dilihat. Kemudian di kalimat ketiga baru memulai dengan apa yang menjadi tujuan. Ini juga saya ambil dari jurnal yang Terinek Q1. Juga ada. Ini. Nah, ini yang saya katakan bahwa di jurnal Q1 bahkan itu ada beberapa sitasi yang ditulis. Saya beranggapan bahwa karena saya tidak membaca artikelnya secara utuh, saya hanya membaca abstraknya, kemungkinan bahwa ini diambil karena berngacu pada, ini yang disitasi ini adalah merupakan teori yang amat penting yang dipakai sebagai dasar dalam penelitian ini. Jadi saya lihat di Q1 ini masih tetap ada. Tujuannya adalah untuk memberikan semacam paparan kepada pembaca bahwa ini adalah studies yang amat penting perlu dikemukakan yang akan mempengaruhi perlu diketahui untuk tulisan pada informasi berikutnya di tulisan ini. Oleh sebab itu saya sarankan Bapak Ibu sebelum kita menulis yang pertama kita harus punya dulu informasi jurnal apa yang mau kita target. Yang pertama, ketika kita tahu, maka kita harus melihat guide for author. Jadi kita tahu bagaimana template-nya. Dan jangan lupa baca series daripada jurnal tersebut setidaknya 3 tahun terakhir. Kita lihat stylenya. Kita lihat bagaimana sih gayanya artikel pada jurnal tersebut. Karena kita ingin tahu bagaimana harapan daripada stylenya reviewer di situ. Itu sangat perlu kita mencermati artikel-artikel terkini dari jurnal yang kita tuju. Dan nantinya jangan lupa bahwa artikel tersebut kita citasi dalam artikel yang akan kita submit ke jurnal tersebut sehingga menunjukkan bahwa kita adalah juga pembaca daripada jurnal yang akan kita sasar. Itu Bapak Ibu mengenai abstrak. Kemudian kita lanjutkan dengan pendahuluan. Ini amat penting dan bagi saya pribadi bagian yang paling sulit untuk ditulis. Ketika saya menulis, mohon maaf saya share pengalaman pribadi, kalau saya akan menulis artikel, yang pertama saya tulis itu bukan pendahuluan, tetapi finding. Dari finding saya tulis, saya paparkan dulu, kemudian dari finding baru saya bergerak ke depan. Setelah finding, saya tulis metodenya, setelah metode baru saya tulis ke pendahuluannya. Sehingga kita sudah tahu ke arah kemana yang mau akan saya arahkan pembaca, karena saya sudah memiliki set ideas, finding apa yang mau saya sampaikan di artikel tersebut. Yang perlu kita perhatikan dalam menulis pendahuluan itu adalah kita harus mampu meyakinkan pembaca bahwa kajian dalam artikel itu amat penting. Kita harus bisa mengarahkan pembaca bahwa apa yang akan kita tulis itu adalah sangat penting, meningkatkan curiosity daripada pembaca sehingga dia merasa perlu untuk membaca artikel kita sampai berakhir. Kita harus bisa mengungkapkan di situ tentang pertanyaan berikut. Apa masalah yang mau kita ungkap dan apa alasannya? Apakah ada solusinya apa tidak? Dan kemudian dari solusi itu apakah ini yang terbaik? Gitu. Jangan lupa bahwa untuk memulai dengan hal ini kita harus mampu
menunjukkan adanya gap dari apa yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti kita sebelumnya. Oleh sebab itulah kita sering melihat adanya kata penanda yang menunjukkan apa yang telah dilakukan orang dengan apa yang akan kita kerjakan. Misalnya ada kata-kata however, ada kata-kata remain unclear. Itu untuk menyatakan opini fokus kajian akan kita tulis. Secara ringkas, kita di dalam pendahuluan harus mengarahkan pada hipotesis masalah tujuan yang ingin dijawab dalam artikel. Bapak Ibu, saya berikan contoh. Ini saya ingin membahas apa yang saya katakan tadi. Ketika kita menulis introduction, juga sama, kita memulai dengan introductory sentence. Dan kita juga harus ingat bahwa introduction ini singkat padat. Singkat padat itu maksudnya apa Bapak Ibu? Kadang-kadang dalam introduction itu, seperti kita tadi, IMRED, introduction method. Ada kalanya jurnal itu menginginkan dalam introduction langsung masuk adanya kajian teori. Sehingga introduction, habis introduction langsung ke method. Tetapi ada kalanya juga dalam jurnal itu introduction kemudian diisi dengan kajian teori setelah itu. Keduanya dianggap benar, sekali lagi lihat template dan yang disediakan oleh artikel masing-masing. Nah, ketika kita menulis tentang reward, seperti yang saya katakan tadi, maka di paragraf pertama kita langsung berbicara dengan reward, gitu. Yang sering saya lihat juga penulis-penulis pemula itu adalah menggunakan introduction yang berbunga-bunga, yang terlalu normatif, yang terlalu jauh hubungannya dengan topiknya. Kalau masuk pada topik itu menghabiskan banyak paragraf gitu. Nah, itu tergantung daripada jumlah halaman yang Bapak Ibu ingin tulis. Kalau dalam sebuah laporan tesis atau disertasi atau skripsi boleh jumlahnya panjang. Tetapi dalam sebuah artikel ini kita harus singkat padat. Menunjukkan bahwa kajian kita itu adalah kritis gitu. Nah, coba lihat di sini, ketika kita menulis paragraf yang pertama misalnya tentang reward, kita mengawali pengantar dengan reward, maka kita jangan lupa, kita tunjukkan kepada pembaca bahwa konsep kita itu mengambil resume, mereview beberapa artikel, itu amat penting. Sehingga di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kajian yang dipakai sebagai dasar untuk mengungkapkan informasi yang ada di paragraf ini, di kalimat yang pertama ini. Jadi itu kenapa dalam sebuah artikel kita sampai membutuhkan 30-40 references dari jurnal untuk mendukung tulisan kita. Sehingga kelihatan sekali bahwa apa yang kita tulis itu adalah hasil kajian yang mendalam, hasil kajian yang kritis gitu. Jadi misalnya apa yang dimaksud dengan reward, pentingnya reward misalnya itu didukung oleh sekian kajian dan semua sepakat mengatakan hal itu. Dari sini kita bisa mengatakan bahwa ini tulisannya diangkat dari kajian dari beberapa sumber, lebih dari 30 sumber, bisa diprediksi gitu, tulisan seperti ini. Inilah yang saya katakan lemahnya banyak di mana mahasiswa-mahasiswa kita terutama, itu bahwa dia kurang kajian yang mendalam, kurang review yang kritis, sehingga tidak didukung oleh sumber yang cukup. Gitu. Kesalahan yang muncul dalam introduction itu yang paling kental, yang paling mendasar, itu adalah kajian empiris yang dipaparkan di dalam introduction hanya disitasi, disebutkan, atau dideskripsikan. Tidak dibahas, tidak dianalisis, tidak dicermati secara kritis. Gap yang belum dikerjakan dan akan menjadi fokus pada penelitian yang akan dilakukan. Itu sering sekali. Mohon maaf, ini terlepas dari kesalahan grammar yang sering dibuat oleh para penulis kita, penulis anak-anak mahasiswa biasanya. Coba lihat di sini ada beberapa yang diambil, ada Boholano, ada Bala, ada Putra 2018, kemudian ini ada kemudian Samsuri dan Ishak, tetapi sedikit pun ada makan punya saya di sini.
Tidak dibahas secara kritis. Di sini hanya menurut ini adalah demikian. Hanya deskripsi doang, tidak dilakukan analisis secara kritis. Apa yang telah dilakukan di penelitian ini? Apa yang sudah dilakukan? Apa yang tersisa yang belum dilakukan? Bagaimana dia melakukannya? Analisis kritis itu tidak ada. Sehingga sering pendahuluan itu menjadi kurang mendalam, kurang kritis gitu. Karena diisi dengan paparan-paparan deskripsi dari penelitian yang sebelumnya. Nah, sekarang kita lihat ke metode, Bapak Ibu. Metode itu ada kadang-kadang disebut material, ada disebut dengan yang lain, tergantung juga nanti sekali lagi template yang kita mau ikutin jurnalnya. Ini basically adalah tentang how did you answer the problem. Yang sering harus kita pahami bahwa method itu harus rinci. Kenapa? Karena dalam method itu memungkinkan pembaca replicate penelitian kita. Di sini sering saya lihat bahwa method itu ditulis hanya dalam satu paragraf. Itu tidak memungkinkan untuk bisa diterima karena tidak memberikan informasi yang cukup detail kepada pembaca seandainya pembaca ingin mengulangi penelitian yang Bapak Ibu tulis dalam penelitian, dalam artikel tersebut. Oleh sebab itu cukup dipahami kenapa dalam metode itu kita harus rinci sekali, detail. Gunakan past tenses jelas karena mengacu kepada apa yang telah kita lakukan. Nah, ini style yang sering saya lihat, tetapi banyak juga masih menggunakan kata I, sekali lagi tergantung daripada perspektif daripada reviewer dari jurnal tersebut. Banyak yang menyarankan untuk tidak menggunakan orang pertama, tetapi gunakan kalimat pasif. Gitu. Jika studi baru, tulis metode secara rinci, jika sudah pernah dipublikasi, citasi tulisan sebelumnya. Nah, saya pernah punya pengalaman, Bapak Ibu, saya pernah mau menulis tentang pembelajaran penggunaan media untuk anak yang berkebutuhan khusus, kebetulan anak autis. Waktu itu saya karena saya ingin penelitian saya itu adalah memberikan inspirasi kepada banyak orang, saya tulis dengan detail sekali bagaimana metodenya, termasuk bagaimana saya membuat media dengan kertas karton dan sebagainya, saya foto, saya paparkan di situ. Padahal artikel saya itu tidak sesuai banget dengan template, pendahuluannya juga tidak bagus, kurang bagus, karena itu adalah pertama kali waktu itu saya menulis untuk bisa diterima di jurnal terindeks Scopus zaman itu. Tetapi editor menghubungi saya, chief editornya, bisa nggak kamu perbaiki ini? Ini topik yang belum pernah saya tulis di dalam jurnal saya. Saya ingin kamu tulis ini caranya, perbaiki. Dia membantu saya membuat template. Ini kamu pindahkan begini caranya, ini dikurangi, jangan sampai abstrak lebih dari sekian kata. Saya dibimbing banget, bahkan saya dibuatin video tutorial bagaimana membuat itu. Saya bilang kok baik banget ya, gininya gitu editornya, chief editornya. Nah kemudian saya merasakan bahwa jikalau topik kita itu dianggap adalah topik yang unik, dibutuhkan oleh sebuah jurnal, ada kalanya meskipun template kita tidak sesuai, kita disuruh di-guide untuk memperbaiki itu. Tetapi jikalau topik kita adalah topik yang sudah terlalu umum, gitu, maka kesalahan sedikit saja sudah dianggap, oh ini tidak begitu bagus, oh ini tidak ini. Itu menentukan sekali Bapak Ibu. Nah, saya ingat sekali kekuatan daripada artikel saya pada saat itu adalah pada metode. Saya tulis secara rinci, ketika saya menulis finding misalnya, saya tulis banget secara rinci bagaimana saya melakukan sebuah treatment, media apa yang saya pakai, bahkan saya isi foto di situ secara rinci biar orang itu jelas bagaimana mengikuti kalau penelitian itu mau diulang kembali. Itu adalah memotivasi saya untuk bisa menulis lebih lanjut karena saya merasa oh ternyata dengan mencoba menulis kita ditolak secara lebih baik, di-guide, diarahkan, dan artikel itu akhirnya lolos dengan baik gitu.
Nah, itu sebagai salah satu bukti nyata bagaimana pentingnya kita menulis metode secara rinci agar pembaca itu bisa mengetahui, oh ini begini caranya dia meneliti. Coba kalau saya coba dengan cara yang sama tapi setting yang berbeda, subjek yang berbeda, apakah hasilnya sama atau tidak. Jadi memberikan inspirasi kepada orang, kenapa? Karena kita memberikan secara detail instrumen yang dipakai apa, sumbernya bagaimana, bagaimana kita mengambil data lewat observasi, jenis datanya bagaimana kita menganalisis data, dan sebagainya, sehingga menyebabkan jelas bagi pembaca bagaimana penelitian itu dilakukan. Gitu. Kesalahan yang sering muncul adalah, seperti yang saya katakan tadi, metode dibuat umum dalam satu paragraf. Tidak rinci, sehingga repeatability-nya sulit dilakukan. Kemungkinan untuk melakukan penelitian sejenis oleh peneliti lain sulit dilakukan. Dan berikutnya adalah yang juga sering saya lihat, masih berteori di bab 3 di metode di bab 3. Design is gitu. Dari awal-awal sudah ada design is bla 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 bla. Nah, sekali lagi pembaca yang mau ditarget itu siapa? Kenapa harus diberikan informasi mendasar lagi? Apakah ada informasi yang beda dari yang dikenal oleh umumnya ya gitu. Itu pikiran-pikiran reviewer jikalau misalnya kita berteori lagi di bagian metode. Jadi sebaiknya hindari berteori di sana. Nah, ini sebagai contoh bagaimana saya lihat beberapa ini according to Creswell embedded mixed method design involve bla bla bla. Kenapa ini dikasih teori lagi gitu loh. Karena pembaca sudah tahu tentang hal ini. Yang perlu kita jelaskan, yang perlu kita tekankan di bagian metode ini adalah kenapa embedded mixed method dipakai. Kenapa gitu loh. Di mananya dia embedded. Apakah kualitatif dominan atau kuantitatif dominan? Kenapa demikian? Gitu, misalnya. Kenapa mixed method? In what way it is mixed? In what way it is embedded gitu. Kenapa misalnya di sini dipakai, di sini sekuensial misalnya. Kenapa sekuensial dilakukan? Kenapa tidak mixed method? Kenapa sekuensial? Kenapa harus berurutan? Yang pertama dulu kemudian yang kedua. Kenapa harus berurutan? Itu yang perlu kita paparkan di sini. Bagaimana hal itu dilakukan gitu. Jadi detailnya demikian, tidak berteori lagi gitu. Sehingga kita kelihatan adalah orang yang berpengalaman di bidang itu dalam penelitian yang kita tulis. Ini contoh yang diambil adalah hanya satu paragraf. Metode ditulis terlalu singkat dalam satu paragraf, tidak memungkinkan jika peneliti lain ingin mengulangi penelitian yang sejenis. Ini sering saya lihat, Bapak Ibu, di mana bahwa perlu harus lebih detail lagi. Bagaimana hal itu dilakukan sehingga sering kalau demikian langsung ditolak terlalu gini. Ini saya berikan contoh bagaimana misalnya kalau Bapak Ibu ingin membuat sebuah metode itu lebih rinci. Setelah misalnya membicarakan tentang desain yang dipakai, metode yang dipakai, kita bisa mengungkapkan misalnya memaparkan bagaimana alur penelitian itu dilakukan sebenarnya lebih jelas. Nah, di sini kesalahan daripada artikel ini adalah pertama di dalam membuat tabel tidak rapi. Kalau dalam tulisan artikel ilmiah itu adalah kita tidak menggunakan garis vertikal, hanya garis horizontal saja. Gitu. Kalau itu tabel, judulnya adalah di atas, kalau itu gambar figure itu adalah di bawah. Nah, misalnya yang bagus tentang cara ini adalah detail sekali, dia detail. Misalnya tahap pengaliran data yang pertama. Tahapnya adalah ini, sumber datanya siapa, kemudian berikutnya di tahap kedua sumber datanya siapa, tahap ketiga berupa apa datanya. Berikutnya teknik dan instrumen yang dipakai di tahap pertama apa, di tahap kedua apa, di tahap ketiga apa, dan sebagainya. Luaran yang diharapkan ke tahap pertama apa, luaran di tahap kedua apa, luaran di tahap ketiga apa indikator ketercapaian di masing-masing tahap. Ini adalah bagus. Cara menyampaikan ide ini bagus gitu, ringkas, padat, dan memberikan informasi rinci. Tetapi yang kurang perlu diperhatikan di sini adalah cara pembuatan tabelnya dan juga
kalau dalam artikel ilmiah tidak ada garis vertikal, hanya garis horizontal. Jadi tolong dilihat juga bagaimana tata cara yang diharapkan oleh template jurnal yang Bapak Ibu tuju. Result. Berikutnya Bapak Ibu, kalau result itu sekali lagi kita harus track kepada tujuan penelitian kita. Research question itu kita pakai sebagai panduan, sebagai kontrak dalam menulis. Apa yang ingin disasar, itulah yang harus disajikan sebagai hasil. Jangan sampai tujuannya A, research questionnya tentang A, tetapi jawabannya adalah B. Itu nyaplir istilahnya. Oleh sebab itu, dalam result harus ada temuan utama. Nah, jangan lupa Bapak Ibu, kita nantinya harus bisa bagaimana temuan itu bisa berbeda dengan penelitian sebelumnya. Jadi harus dibahas dengan baik di situ. Hasil tes statistik, hasil kinerja, figure, dan sebagainya harus semuanya self-explanatory. Kalau kita menggunakan gambar atau table berupa gambar, itu lebih bermakna dari yang bisa dijelaskan oleh kata-kata. Jadi oleh sebab itu harus bisa menampilkan dengan baik. Nah, kualitas tampilan itu perlu diperhatikan. Jangan terlalu banyak di tabel, menyebabkan orang itu secara psikologis juga menyebabkan orang tidak bisa dengan cepat. Bagaimana caranya biar pembaca itu dimanjakan oleh data kita, mudah memahami, tidak menyebabkan orang bosan, tidak menimbulkan gaya yang statis, tetapi gaya yang selalu menarik meskipun misalnya artikel kita panjang. Nah, kesalahan yang sering terjadi Bapak Ibu adalah data dalam tabel diulangi sehingga terkesan statis dan tidak menarik. Penjelasan tabel mestinya menjelaskan fakta data yang memperjelas data dalam tabel. Dan yang paling sering, penulis tidak bisa membedakan mana opini dan mana data atau fakta. Ini contoh yang diberikan oleh salah satu di tempat saya mengikuti pelatihan tempo hari. Ini saya ambil contohnya. Nah, di sini misalnya tidak ada garis vertikal, tetapi hanya garis horizontal. Coba lihat di sini persentase kita sebaiknya bawa ke atas gitu. Nah, di sini M juga meternya dibawa ke atas demikian. Sebagai untuk tampilan yang menyebabkan biar data kelihatan lebih baik. Nah, ini saya berikan contoh Bapak Ibu kesalahan yang sering saya katakan. Lihat dari sisi judul. Judulnya The Result of the Questionnaire. Tidak menunjukkan data ini tentang apa gitu loh. The Result of the Questionnaire. Kadang-kadang judulnya The Result of Observation. Ini apa? Questionnaire ini tentang apa? Itu yang harus ditulis sebagai judul gitu. Bukan The Result of Questionnaire. Coba lihat di sini penjelasannya. Based on the calculation, belum lagi ada kesalahan grammar. Ya, based on calculation from table 4.3 for the first statement which is, nah, I'm always ready and able. Ini sudah ada di sini di tabel, nggak perlu ditulis lagi, Bapak Ibu. It was found that 17% sudah ada di sini. Jadi jangan mengulangi informasi yang sudah ada di tabel. Ini yang saya katakan repeating information, gitu loh. Kalau misalnya di tabel sudah ada, jangan kata itu yang kita ulangi repeated again. Yang perlu kita paparkan adalah ini angka ini menunjukkan data apa gitu loh. Itu yang kita paparkan. Apa makna daripada data ini? Itu yang kita tulis. Jadi bukan mengulangi dari angka-angka yang ada di sini karena tanpa penjelasan ini pun tabel ini sudah terbaca demikian gitu. Nah, di dalam discussion waktu saya sebenarnya hampir habis. Dalam discussion Bapak Ibu, yang harus kita cek di sini apakah ada dua cara yang bisa kita lakukan. Ada kadang-kadang template itu memisahkan antara result and discussion. Result dulu disampaikan, kemudian discussion secara khusus. Ada juga yang discussion langsung ketika finding atau result disebutkan langsung diberikan discussion. Meskipun demikian, maka yang harus diingat adalah pertama, apakah temuan sudah menjawab pertanyaan atau relevan dengan tujuan yang disampaikan dalam pendahuluan.
Apakah pembahasan mengantarkan pada conclusion? Itu perlu. Apakah tiap-tiap temuan sudah disertai interpretasi? Apakah temuan sejalan dengan hasil penelitian sebelumnya atau berbeda? Kenapa demikian? Apakah ada keterbatasan atau tidak? Apakah temuan relevan untuk global community? Nah, ini yang sering juga dilupakan yang terakhir. Jikalau Bapak Ibu ingin menyasar jurnal internasional, jangan lupa membahas ini. Seberapa jauh findings atau result yang Ibu Bapak tulis di dalam artikel itu relevan dan cocok untuk global community, in what way gitu loh. Sehingga artikel Bapak Ibu layak dimasukkan di artikel tersebut, di jurnal tersebut. Itu sangat-sangat penting. Sekian kali saya mengikuti pelatihan ini, ditekankan sekali. Ketika mereview pun ini diminta oleh beberapa reviewer. Apakah in what way artikel ini adalah relevan untuk global community? Itu kenapa? Karena target daripada jurnal tersebut adalah worldwide gitu, global community gitu. Jadi mohon maaf waktunya sudah habis sebenarnya, mungkin bisa dialokasikan pertanyaan jawab. Kesalahan yang sering terjadi itu adalah membuat pernyataan di luar temuan, tidak mendukung temuan, secara tiba-tiba memperkenalkan ide baru. Nah, ini perlu diperhatikan. Di samping itu, hindari penggunaan kata-kata yang very, quite, slightly, yang menyebabkan menjadi agak blur, tidak jelas. Conclusion, Bapak Ibu, yang harus kita perhatikan, yang harus dilakukan, tulis conclusion sesuai dengan tujuan. Tunjukkan kelebihan, limitasi jika ada sesuai, sarankan penelitian lebih lanjut. Yang tidak disarankan, meringkas artikel. Kenapa? Abstrak berperan untuk ini. Membuat pernyataan tidak penting. Menggunakan kata-kata yang tidak pasti. Might, probably, dan sebagainya. Nah, acknowledgement ini penting sekali. Bapak Ibu, di dalam ini, artikel internasional semua menginginkan adanya acknowledgement. Itu perlu. Kesempatan berterima kasih kepada pihak yang telah membantu, pemberi dana, hibah, afiliasi, reviewer, editor, dan sebagainya. Untuk itu, kita harus minta izin mereka disebutkan atau dinyatakan secara jelas instansinya, nomor kontrak kalau dibutuhkan. Daftar pustaka Bapak Ibu. Nah, sering saya mengatakan bahwa jikalau seumpama kita ingin menyasar sebuah artikel untuk publikasi internasional, maka minimal itu adalah 30 artikel dari jurnal yang bisa dipercaya. Hindari menggunakan artikel yang publikasi dalam bahasa lokal. Tetapi ada beberapa yang mau, tetapi sebaiknya dihindari. Hindari sitasi diri sendiri secara berlebihan. Usahakan mensitasi artikel yang diterbitkan oleh jurnal yang dituju. Ini psychologically, misalnya begini, oh dia ini ngirim artikel ke jurnal saya, tapi dia tidak pernah membaca artikel saya. Nah kan kesannya begitu, sehingga sering tips di belakang layar diharapkan bahwa ini bisa kita mensitasi artikel yang didebarkan oleh jurnal yang dituju. Jikalau dibutuhkan, Bapak Ibu bisa menambahkan supplementary material. Informasi umum, gaya tulisan, singkatan. Nah, yang mau saya sampaikan ini cover letter. Bapak Ibu, cover letter itu penting sekali. Saya sering membimbing mahasiswa saya tempoh hari ketika mahasiswa S3 menulis itu, saya harus bimbing ini, bagaimana caranya menulis cover letter yang baik. Kenapa? Karena di cover letter ini pun kita harus semacam mempromosikan artikel kita, sehingga nanti layak di-consider untuk bisa disuruh mengirim gitu. Untuk disuruh dikirim kepada reviewer. Ini penting sekali. Cover letter kelihatannya sederhana di awal sebagai pengantar daripada artikel yang kita berikan, tetapi jangan sekedarnya saja dibuat. Ini harus dibuat secara baik, agar kelihatan bahwa in what way artikel kita original, di barang mananya dia memiliki ide-ide yang bagus, apa manfaatnya, dan bagaimana kerelevanannya untuk global community. Ini kita sedikit promosi di sini. Itu kenapa biasanya untuk artikel-artikel mahasiswa itu diharapkan corresponding author-nya adalah dosen pembimbing, agar dia bisa menulis ini cover letter dengan baik. Itu saya sarankan, itu adalah pembimbing yang menjadi corresponding author, sehingga di sini bisa mempromosikan bagaimana caranya menulis di dalam cover letter. Alasan artikel itu ditolak adalah gagal memenuhi persyaratan, kajian pustaka tidak lengkap, kadang-kadang itu yang saya katakan kekurangan kajian, kadang-kadang kurang menarik, mencakup isu lokal.
yang kurang memberikan keunikan sehingga menyebabkan orang tidak tertarik untuk membacanya. Artikel itu tentang implementasi rutin dari metode yang sudah dikenal meluas, kebaruan, novelty, dan signifikan, tidak segera tampak, tidak terjustifikasi, dan bahasa Inggrisnya jelek. Oke, Bapak Ibu, waktunya sudah habis. Saya tutup presentasi saya. Ini kutipan yang saya sangat suka, yang selalu memberikan inspirasi kepada saya ketika saya menulis. You can always edit a bad page. You cannot edit a blank page. A professional writer is an amateur who didn't quit. Artinya apa? Banyak mahasiswa saya itu memikir, oh saya akan nulis begini, tapi tidak pernah memulai. Artinya, apa yang akan diedit jika kita tidak memulai? Sama seperti kalau kita membuat patung, awalnya mungkin patung kita adalah bentuknya tidak keruan, tapi setiap hari kita buat refine, disempurnakan, setelah sekian kali akan menjadi baik dan layak untuk diterbitkan. Oke, terima kasih Bapak Ibu, sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf Pak Labe, sedikit lebih waktunya, saya berusaha menyampaikan, semoga ini bisa memberikan inspirasi kepada Bapak Ibu. Terima kasih Bu Dewi, jadi tadi sudah disampaikan materi tentang kesalahan-kesalahan dalam penulisan kalimat. Berikutnya kita sesi diskusi, kemudian saya beri kesempatan kepada Putu Santi untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Silakan Bu Loh Putu Santi. Silakan, ya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya ingin bertanya mengenai bagaimana tips dari Ibu Fatmi untuk bagi mahasiswa khususnya untuk bisa mengajukan skripsi atau artikel mereka kepada conference yang ada di nasional maupun di luar negeri. Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Langsung saya jawab Pak Labe ya. Oke, silakan langsung Prof. Oke, terima kasih Santi, bagus sekali pertanyaannya. Yang pertama, kita tentu saja harus melihat tema dari conference yang kita tuju itu apa. Kalau kita ingin mau diterima dengan baik, maka kita perhatikan topik-topik yang ada di sana. Kira-kira mana yang peminatnya paling sedikit tetapi menarik untuk diungkap. Kalau misalnya terlalu banyak topik yang sama, itu kemungkinan daya saingnya kan lumayan tinggi. Jadi kita harus bisa memilih topik-topik yang masih dalam cakupan daripada conference tersebut, tetapi memiliki keunikan. Dan kalian tahu apa itu, dan itu bisa diungkap. Karena jangan juga berpikir bahwa kita kalau membuat sebuah artikel itu, pikiran kita tidak hanya sekedar conference, tapi bisa diseleksi untuk nanti disebarkan kepada, dipilih untuk proceeding. Kenapa? Kalau sekali tulisan kita itu adalah masuk ke sebuah proceeding, kepada sebuah artikel, apalagi terindeks, tawaran setelah itu luar biasa. Tawaran untuk mereview datang setiap saat, tulisan untuk membuat book chapter setiap saat. Jadi kita menjadi sangat dikenal secara meluas karena jejak digital kita ada di situ. Jadi jangan pernah takut menulis. Kalau saya misalnya menyuruh mahasiswa saya, oke, silahkan tulis, masukkan kepada conference, masuk ke proceeding, habis itu kita sudah bisa mulai mengenalkan diri kita secara meluas gitu. Semoga ini bisa membantu. Oke, ya. Terima kasih Prof. Berikutnya ini pertanyaan dari Q&A. Ini dari Eka Yanti. Oke, sudah muncul Prof ya pertanyaannya? Siapa nggih? Dari Putu Eka Yani. Tidak kelihatan di sini, di atas barangkali sudah ya. Bisa dibacakan Pak Labe, biar bisa membantu lebih cepat. Terkait publikasi ilmiah melalui international conference, langkah-langkah apa saja yang mesti diperhatikan untuk mempresentasikan karya ilmiah dengan baik? Oke, hampir sama dengan tadi ya. Yang pertama, kita harus entah itu untuk conference, entah itu untuk sebuah jurnal, maka tulisan kita kualitasnya bagus, itu yang pertama dulu. Banyak orang ingin bahwa dipublikasikan, tetapi tulisannya tidak mewakili apa yang diinginkan oleh penyelenggara, oleh chief editor atau reviewernya. Jadi oleh sebab yang pertama, tulis itu dengan baik dulu.
banyak yang mengatakan, oh bahasa Inggris saya tidak bagus. Masalah bahasa Inggris bisa minta penterjemah yang melakukannya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana cara kita menulis, memaparkan ide sesuai yang saya katakan tadi. Dari awal sampai akhir itu singkat, padat, bagus, tepat. Kenapa? Jikalau misalnya tulisan kita pertama tidak sesuai dengan template, itu menyebabkan orang malas membaca. Jadi yang pertama dilakukan itu adalah setelah memilih topik, lihat template-nya. Kalau kita misalnya menulis, seperti yang saya katakan tadi, menulis artikel yang tidak sesuai dengan template, kadang-kadang sistem sudah mendelete. Dianggap tidak sesuai. Itu berarti seleksinya luar biasa ketat. Kalau misalnya kita memiliki topik yang bagus, seperti pengalaman saya pernah dulu sekian tahun yang lalu, ketika saya awal-awal menulis, itu topik saya tidak sesuai dengan template, tapi dianggap unik gitu. Sehingga saya dihubungi oleh chief editor, kamu perbaiki ini, ulang lagi, dan sebagainya, bahkan di-guide untuk bisa sesuai dengan template gitu. Jadi usahakan dulu, pertama, pilih topik yang menjadi cakupan dari conference itu. Yang kedua, tulis dengan abstrak yang seperti yang saya katakan tadi sesuai dengan template. Kalau lebih dari misalnya dari yang diinginkan ditolak oleh sistem. Yang kedua, nyatakan secara baik, jangan sampai abstrak kita tidak lengkap, harus self-contained, self-understandable. Jangan sampai kita menulis introduction panjang sehingga tidak ada ruang untuk menulis hasil dan implikasi. Jadi itu harus diperhatikan dengan baik agar dalam satu abstrak itu komplit informasinya sehingga bisa memberikan keutuhan informasi kepada yang membaca. Demikian. Semoga ini membantu, Santi. Baik, yang berikan kesempatan untuk Sri Suyanti untuk menyampaikan pertanyaan langsung. Silakan, Bu Sri. Baik, terima kasih atas waktunya. Begini Prof, saya mau nanya, seperti tadi yang Prof bilang, kalau kita sudah menulis artikel dalam proceeding, kemudian kan kadang kita mendapatkan tawaran untuk menulis ke dalam jurnal. Apakah boleh ketika artikel yang sudah terbit di proceeding, diterbitkan lagi dalam sebuah jurnal? Tetapi seperti dalam proceeding dalam bahasa Indonesia, kemudian jurnal dalam bahasa Inggris. Terima kasih. Terima kasih Ibu, pertanyaannya. Biasanya sebelum kita menulis mengirim, itu seperti yang saya katakan di cover letter, di surat pengantar itu, biasanya kita sudah mengatakan bahwa artikel kita tidak diterbitkan dalam bentuk apapun di tempat lain. Artinya tidak boleh. Kecuali Ibu ada serpihan-serpihan daripada data Ibu yang Ibu ulas secara detail menjadi artikel lain gitu. Kalau artikel sama persis tidak bisa, Bu. Karena ada perjanjian demikian dengan pihak yang menerima artikel Ibu. Itu belum tidak diterbitkan di tempat lain. Dulu kami pernah menyelenggarakan konferensi internasional. Salah satu pembicara kami itu menulis tentang topik tertentu. Pada saat kami menerima artikelnya, kita maunya sampaikan bahwa artikel itu masuk dalam proceeding, tetapi kemudian diberitahu oleh beliau, dikatakan mohon artikel saya ditarik karena akan dimasukkan ke dalam jurnal bla 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 gitu, sehingga tidak jadi diterbitkan di sana. Itu Bu. Oh, terima kasih, Prof. Nggih, sami-sami. Ada lagi Pak Labeng, ya? Adakah yang lagi? Nggih, mohon maaf waktunya memang hanya 1 jam diberikan Bapak Ibu. Nanti kalau misalnya ini mari kita diskusi lagi dalam situasi yang lebih lama. Ini ada yang bertanya link kuesioner apa ya? Bapak Ibu siapa tadi ya? Link untuk kuesionernya ada ya? Link kuesioner NAPI nggih? Sudah saya kirim, Prof. Oh nggih. Berikutnya ada kepada Lalu Nurul, silakan. Ya. Disampaikan langsung ya, Pak Labeng ya? Silakan. Pak Yakin.
Silakan lalu Nurul. Oke, tidak ada juga. Kalau begitu Asep Pak Mulyana. Yakin ini ya selesai di University of Malaya. Saya banyak kontak dengan dia. Jadi kalau gimana Pak Yakin bisa chat pribadi saya, Pak. Ya. Oke, tidak ada respon juga. Oke, Pak Lalu, silakan Pak Lalu. Oke. Oh, Pak Asep duluan ya. Silakan Pak Asep, mungkin Pak Lalu bisa tunggu sebentar. Pak Asep, silakan. Baik, terima kasih Bapak. Selamat siang, Bu Prof. Yes, selamat siang, Pak. Ya, salam hangat saya dari Banten, Bu Prof. Aduh, salam dari Bali, Pak. Pak Asep, terima kasih banyak sudah berkesempatan hadir. Saya Ya. Lupa lihat jadwal, Bu Prof. Ternyata jam 11 WITA ya. Iya. Saya menyimak sedikit tadi yang keterangan Bu Prof mengenai artikel, Ya. penulisan artikel ya Bu Prof. Kebetulan saya juga pemula lah Bu Prof menulis. Saya ingin yang bertanya adalah, kalau dalam sebuah artikel itu kan butuh yang namanya riset Bu Prof. Riset ya. Biar tulisan yang kita buat itu memang bisa ada nilai bermakna gitu, riset. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah untuk saya yang pemula, jenis riset apa yang memang cocok untuk bisa dilakukan, Bu Prof? Terima kasih. Sebenarnya Pak, saya tidak bisa menjawab jenis risetnya apa. Itu tergantung Bapak, penelitian Bapak apa yang Bapak lakukan saat ini. Kunci yang harus perlu dilihat itu adalah, pertama, topik yang mau Bapak bahas itu menarik untuk masyarakat global. Itu yang pertama dulu. Yang kedua, cara menyajikannya, Pak. Ada kalanya penelitiannya bagus, tetapi tidak dikemas dengan cara baik, sehingga ditolak oleh editor gitu. Nah, kalau misalnya meskipun sifatnya kualitatif, Pak, deskriptif kualitatif, itu kalau dipaparkan secara baik, Bapak ungkap fakta-fakta dengan baik, itu akan diterima dengan baik, Pak. Saya katakan bahwa yang saya katakan otis tadi, artikel tentang otis tadi, itu penelitian mandiri, Pak. Penelitian yang tidak dibiayai oleh pemerintah Indonesia, tetapi saya penelitian mandiri menggunakan duit sendiri, yang saya lakukan hanya berdasarkan mengobservasi bagaimana guru bahasa Inggris menggunakan media membantu anak yang otis gitu. Cuman cara saya mengungkap itu detail sekali, bagaimana dia melakukan treatment pertama, gambar apa dipakai, saya isi foto-foto dan sebagainya. Sehingga meskipun sederhana, penelitiannya deskriptif, kualitatif, tidak menggunakan statistik, tetapi saya ungkapkan dengan hasil observasi yang jelas, bagaimana improvementnya masing-masing, dan single end. Jumlah siswa yang saya observasi hanya 1. Single end design, sehingga bagaimana treatment dilakukan, bagaimana perkembangannya setelah treatment pertama, kemudian bagaimana berikutnya, treatment kedua bagaimana, saya ungkap demikian. Itu yang saya katakan, saya dihubungin oleh editor, disuruh memperbaiki, Pak, gitu. Dan bahkan saya mendapatkan tawaran untuk menulis book chapter tentang hal itu. Tetapi karena saya dikasih waktu hanya 3 minggu dan saya sangat sibuk, jadi saya tolak gitu. Saya pernah disuruh juga, gara-gara tulisan itu, saya disuruh mewakili situasi di Indonesia untuk menulis tentang hal itu. Sekali lagi, karena menyangkut nama saya tidak berani menulis gampang-gampangan hanya dalam waktu misalnya di sela-sela waktu yang ada gitu. Saya harus fokus, jadi mendingan saya tolak. Jadi intinya penelitian yang sederhana pun bisa Bapak tulis, tetapi dengan cara yang bagus seperti yang saya katakan tadi. Memiliki keunikan, menyebabkan masyarakat internasional itu tertarik dengan apa yang Bapak tulis. Itu yang paling penting. Selamat ya Pak. Jangan patah semangat, karena kadang-kadang kita ketika ditolak pertama, kita merasa down. Saya pernah mengalami itu. Tetapi ketika diterima, saya merasa sangat happy, dan saya belajar banyak dari informasi reviewer. Oke. Terima kasih Bu Prof. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Asep. Berikutnya terakhir dari Pak Lalu ya. Jadi ini tadi sudah. Silakan Pak Lalu. Ya, salam Prof.
Selamat pagi, selamat siang Pak. Selamat siang, Prof. Saya Ini ya. yakin ya dari Universitas Gunung Rinjani. Ya, akhirnya udah selesai dari Malaya ya Pak, Universitas Malaya. Terima kasih atas bimbingannya, Sama-sama, alumni Pak. Undiksa. Baik, jadi pertanyaan saya begini, Prof. Jadi overall dari semua jurnal internasional yang sudah punya reputasi, pasti dia akan melihat jurnal kita punya state of the art yang unik atau novelty yang bagus. Bagus ya. Pertanyaan saya, jadi kadang-kadang kita bingung membedakan antara state of the art dengan novelty yang dimaksud oleh reviewer atau editor. Jadi mohon penjelasannya, Prof. Pak, biasanya begini, kalau kita di introduction itu adalah kita mulai ketika kita membuat pengantar. Mulai dari pertama itu, kita sudah mau memikirkan apa sih hakikat, keunikan daripada penelitian kita. State of the art itu apa? Itu mulai dari pengantar kita mengarahkan itu. Itu apa sih, fenomena unik yang mau kita ungkap, yang mau kita share kepada khalayak ramai yang membaca artikel kita. Itu state of the art. Novelty-nya itu adalah apa yang belum dikerjakan orang, dikerjakan oleh orang lain dan apa yang belum Bapak kerjakan. Itu kita ingin melihat novelty-nya di situ. Jadi apa gap antara penelitian sebelumnya dengan penelitian yang akan kita kerjakan untuk memunculkan novelty-nya. Gitu. Kalau state of the art itu adalah apa keunikan fenomena menarik yang menjadi fokus penelitian Bapak. Nah, biasanya kelemahan daripada penulis itu adalah ini tidak terbaca dari awal. Kenapa? Karena banyak orang itu menulis namanya introduction, mereka berbunga-bunga dulu di paragraf pertama, kedua, ketiga, berbunga-bunga dulu informasinya. Bahkan sering saya mengatakan tanpa melalui penelitian pun 3 paragraf itu bisa dipahami. Artinya apa? Itu mohon maaf terlalu umum dan tidak perlu ditulis di situ. Karena tanpa ditulis kita tahu apa yang dikatakan di dalam paragraf tersebut. Jadi oleh sebab itu perlu keterampilan tersendiri bagaimana kita memulai agar sudah fokus memulai dengan topik yang kita tulis. Di situ kita harus bisa melihat bisa memaparkan apa keunikannya, Pak. Apa keunikan penelitian Bapak di situ sehingga jelas state of the art-nya. Jangan state of the art penelitian ini tidak. Jadi secara samar kita mulai gali, kita mulai paparkan secara saru dari paragraf pertama sampai akhirnya kita ke paragraf yang menjelang tujuan. Oh, orang ngelihat, oh dia ini misalnya seperti reward tadi. Oh, reward yang dimaksud ini yang mau ditekankan adalah berupa innovative reward. Reward itu tidak hanya berupa sesuatu yang tangible, tapi bisa juga intangible. Oh, dia memberikan reward itu bisa juga berupa reward dalam bentuk perlakuan. Tidak hanya sesuatu yang dalam hal benar-benar seperti stiker dan sebagainya yang sangat konvensional gitu. Jadi itu state of the art gitu. Nah, yang novelty-nya itu apa yang sudah dilakukan orang tentang reward sebelumnya? Apa yang belum Bapak lakukan? Apakah misalnya menulis tentang jenis-jenis reward yang sangat inovatif, kontemporer itu sudah pernah dilakukan enggak? Jikalau belum, itu menjadi novelty daripada penelitian Bapak gitu. Ya. Semoga ini membantu Pak ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih. Mohon maaf karena keterbatasan waktu dan akan ada kuliah online yang lain. Mungkin sebelum saya akhiri, ada yang ingin disampaikan, Prof? Silakan. Ya, terima kasih semua Bapak Ibu para peserta, adik-adik mahasiswa di seluruh Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Tetapi satu tips dalam menulis, jangan pernah merasa down jikalau kita mendapat penolakan. Penolakan daripada reviewer, dari jurnal adalah momen turning point untuk kita belajar, untuk memperbaiki diri, dan sekaligus bagaimana kita memperbaiki diri. Kelemahan kita adalah kita stop sampai di situ. Jadi mari kita sama-sama melalui masukan yang diberikan oleh reviewer, kita perbaiki lagi, kirim lagi. Perbaiki, kirim lagi, sehingga suatu saat kita ada pada stage di mana kita paham, oh ini selingkung daripada menulis artikel untuk jurnal internasional. Sekian Pak Labe. Mohon maaf jikalau ada yang kurang berkenan, ada yang
salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof. Bapak Ibu, rekan peserta kuliah online Undisa Berbagi pada kali ini, jadi telah selesai materi yang disampaikan oleh Prof. Dewi tadi. Kami mohon maaf karena ada beberapa pertanyaan tidak bisa kita jawab pada forum ini. Mudah-mudahan melalui YouTube channel nanti bisa dikomentari oleh Prof. Dewi. Sebelum saya akhiri, kami dari panitia mengingatkan untuk jangan lupa mengisi link survei untuk penerbitan sertifikat elektronik. Dan kami juga dari panitia mengucapkan terima kasih karena telah bergabung pada kuliah online Undisa Berbagi kali ini. Dan kami juga mohon maaf jika ada hal-hal yang tidak berkenan yang disampaikan dalam kegiatan ini. Sebagai akhir kata, tentu kegiatan ini dengan para Santi. Om Santi Santi Santi. Selamat siang.